Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau berbicara tentang mencintai Allah dan mencintai gereja. Gereja Katolik. Pertama, mengapa saya bahas ini? Karena kemarin saya membuat video tentang Paus Fransiskus memberi pernyataan tentang LGBT. Orang berpikir saya sedang membela diri Paus Fransiskus. Boleh jadi terkesan begitu, tetapi poin yang utama adalah bahwa saya sebagai seorang umat Katolik membela atau memberikan keterangan sejauh saya tahu tentang ajaran gereja Katolik. Dalam konteks itu, apa itu perkawinan dalam gereja Katolik, betapa luhurnya perkawinan dalam gereja Katolik sampai perkawinan itu disebut sakramen. Tidak semua gereja memandang perkawinan sebagai sakramen. Pertemuan dua orang terbaptis antara seorang pria dan wanita sepakat dan di hadapan gereja menjadi dipandang sebagai sakramen. Itu yang terutama. Maka semua pernyataan yang saya buat bukan terutama tentang Paus Fransiskus, tetapi tentang gereja Katolik yang memandang pernikahan secara luhur. Di dalamnya ada hukum ilahi, ada hukum natural law, alami, dan hukum gerejawi. Itu yang pertama. Maka saya mau katakan sesuai dengan bacaan semalam, mencintai Allah yang terutama, dan yang kedua yang sama dengan itu, mencintai sesama. Nah, pertanyaannya, siapakah sesama? Dia yang kita kenal di dalam gereja. Pertanyaan kemudian, gereja yang mana? Gereja Kristus. Itu yang terutama. Gereja Kristus. Kristus hadir membawa kerajaan Allah semakin nyata, empirik di hadapan kita. Bisa dilihat, oh beginilah yang harus kita lakukan. Kalau dari sudut pandang Kristus, beginilah yang harus kamu lakukan. Akulah yang harus kamu ikuti sebab aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, Kristus memberikan jalan, menunjukkan apa itu kebenaran, dan memberikan hidup itu kepada kita sendiri, sehingga kita menjadi bagian dari gereja Kristus itu. Pertanyaan kemudian, di manakah gereja Kristus ini? Apakah gereja Kristus ini memiliki denominasi? Nah, apakah memang di dalam semua gereja denominatif ini ada Kristus? Sebuah pertanyaan. Di manakah sebisa mungkin kita menemukan gereja Kristus ini? Jawaban untuk itu, tentu gereja Katolik berkata, gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik. Dengan percaya diri dikatakan itu dalam Lumen Gentium. Ya, bahwa gereja Katolik ini belum sungguh sempurna karena gereja ini serentak Iustus et Peccator. Gereja Katolik adalah serentak buatan ilahi dari Kristus sendiri dan juga dibesarkan, dikelola, dipelihara oleh manusia juga. Maka gereja Katolik adalah serentak benar, asli, tapi juga pendosa. Tetapi sekalipun pendosa, tetap di dalam gereja Katolik ada gereja yang didirikan oleh Kristus itu. Ini menjadi menarik karena ketika kita mengatakan semua gereja adalah gereja Kristus, ada gereja yang didirikan atas dasar perselisihan politis. Kepentingan politis ini bisa personal atau publik untuk kepentingan instansi. Maka gereja Katolik adalah gereja yang di dalamnya ada gereja Kristus. Sehingga di sana kita bisa menemukan Kristus. Apakah di luar gereja Katolik kita bisa menemukan gereja Kristus? Jawaban terbaik datang dari Kristus. Sebab dia pergi, rohnya, roh kudus itu, roh penolong itu pergi kemanapun dia berembus. Sebagaimana dikatakan, orang yang hidupnya terarah kepada Kristus, sekalipun dia tidak menyadarinya, tidak mengenal Kristus secara kognitif, tetapi yang hidupnya menunjukkan Kristus kepada semua orang, padanya ada benih-benih keselamatan. Maka tentang gereja Katolik, menarik membahas ini ketika kita menyadari gereja ini adalah serentak ilahi karena ada di dalamnya gereja Kristus, tetapi juga serentak pendosa karena dipelihara oleh manusia biasa.
sebuah pemikiran yang saya pikir bisa menjadi kekayaan bersama. Saya pikir saya bersama para sahabat boleh jadi punya kesukaan untuk mempelajari sejarah gereja. Kalau kita mendalami sejarah gereja Katolik, ada banyak hal-hal yang istimewa, yang ilahi, yang muncul di dalam gereja. Tetapi kita pun harus realistis dalam berbicara dan berani berkata mea culpa. Gereja Katolik juga tumbuh di dalam sejarah kelam. Ada saja peristiwa-peristiwa memilukan dan memalukan di dalam gereja Katolik. Ada saja kecurangan-kecurangan, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalam gereja Katolik. Entah itu oleh umat beriman atau oleh pejabat-pejabat teras gereja, masing-masing dengan porsinya masing-masing memberikan sumbangan kepada gereja, sumbangan positif dan juga negatifnya. Apakah negatif itu sumbangan atau malah beban? Itu bisa kita bahas dalam konteks pemikiran yang lain. Tetapi harus kita akui, gereja Katolik adalah gereja yang serentak, benar dan pendosa. Dan sekali lagi, sebagaimana saya pernah katakan, saya bangga pada gereja Katolik bukan karena dia menyebut dirinya satu-satunya gereja yang benar, tetapi dia mengakui kita pernah salah. Kita pernah salah ya dengan sudut pandang yang berbeda zaman. Katakanlah ketika kita berbicara tentang perang, kita mengatakan itu salah pada masa sekarang. Tetapi perang itu toh harus kita mengerti secara kontekstual pada masanya. Ada kalanya ketika perang itu dianggap sebagai satu-satunya cara untuk selamat. Tetapi sekarang kita semakin menyadari perang adalah cara terakhir yang ditempuh untuk mencapai kebaikan. Kalau masih ada cara lain yang dirasa ampuh untuk menciptakan kebaikan, bonum commune, maka cara lain itulah yang harus ditempuh. Tetapi ketika perang harus dilakukan, maka harus dipastikan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perang tidak lebih besar daripada apa yang dituju. Kiranya jelas. Saya mau merebut uang 100.000. Lalu dalam upaya merebut uang 100.000 ini, saya membuat pengeluaran 200.000, tenaga 1 hari, dan makanan ringan, makanan pokok. Tentu saya rugi. Karena demi uang 100.000, saya membuat pengeluaran 400.000 lebih. Nah, hal serupa tentang perang. Apakah dengan perang ini ada kedamaian dan keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar daripada tidak ada perang? Saya berperang supaya kerugian hanya 10 juta dolar. Kalau saya tidak berperang, akan ada kehancuran, akan ada pencurian sampai kerugian 30 juta dolar, nyawa-nyawa hilang dengan sia-sia. Maka pilihan terbaik di antara yang terburuk adalah dengan perang. Satu pendasaran moral terjadi di sana dalam konteks perang. Tentu ini lebih kompleks lagi sebagaimana kita bisa temukan dalam katekismus kitab katekismus gereja Katolik. Nah, mengapa sampai ke soal perang? Kita berbicara tentang gereja Katolik dengan perjalanan panjangnya, dengan keilahiannya dan kekurangannya. Dan saya mengatakan saya bersyukur mengenal gereja Katolik dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pace bene.